Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak, sahabatku, kamu duduk sejenak lalu bertanya dalam hati, kenapa ya ada orang yang hidupnya terlihat biasa saja, tidak pamer harta, tidak sibuk flexing di media sosial, tapi entah bagaimana caranya, rezekinya selalu ada, hidupnya terasa cukup. Saat butuh uang, selalu ada jalan. Saat sempit, selalu muncul pertolongan. Padahal kalau dilihat dari luar, mereka tidak punya bisnis besar, tidak kerja di kantor megah, bahkan ada yang sehari-hari hanya di rumah. Sementara di sisi lain, ada orang yang kerja mati-matian, banting tulang siang malam, tapi hidupnya terasa berat, rezekinya seret, masalah datang bertubi-tubi. Nah, di titik ini banyak orang menyimpulkan, oh, mungkin ini soal nasib, padahal kenyataannya bukan itu jawabannya. Rahasia mereka bukan pada keberuntungan semata, bukan pula karena warisan atau koneksi orang dalam, tapi ada pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari di rumah. Kebiasaan yang tampak sepele, sering diremehkan, bahkan dianggap tidak penting, tapi justru dari sanalah pintu rezeki dibuka perlahan. Kebiasaan-kebiasaan ini bekerja seperti magnet, diam-diam menarik keberkahan, memperlancar jalan hidup, dan membuat seseorang lebih mudah menemukan solusi saat masalah datang. Dan yang menarik, kebiasaan ini bisa dilakukan siapa saja, tanpa modal besar, tanpa jabatan tinggi, tanpa harus menunggu kaya dulu. Di video ini, kita akan membahas satu persatu. 14 kebiasaan sederhana di rumah yang jika dilakukan dengan konsisten, insya Allah bisa membuat hidupmu lebih lapang, rezekimu lebih lancar, dan hatimu lebih tenang. Kaya bukan hanya soal uang, tapi juga ketenangan batin, kemudahan hidup, dan keberuntungan yang sering datang tanpa diduga. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, membiasakan bangun lebih awal dan menyentuh air sebelum subuh. Ini mungkin terdengar klasik, tapi justru disinilah letak kekuatannya. Orang-orang yang terbiasa bangun sebelum subuh, entah untuk sholat, berdoa, atau sekadar duduk menata niat hidup, sedang melatih dirinya berada pada frekuensi disiplin dan kesadaran tinggi. Waktu sebelum subuh adalah waktu yang sunyi, tenang, dan penuh keberkahan. Di saat sebagian besar manusia masih terlelap, kamu sudah lebih dulu bangun dan menjemput hari. Ini bukan hanya soal ibadah, tapi soal membentuk mental pemenang. Kamu sedang memberi sinyal pada hidup bahwa kamu siap bergerak lebih awal. Saat air wudhu menyentuh wajahmu di waktu itu, seolah ada energi baru yang membasuh bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran. Hati jadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan arah hidup terasa lebih jelas. Tidak heran jika banyak orang sukses, bahkan yang tidak beragama Islam sekalipun, menerapkan konsep bangun pagi sebagai ritual wajib mereka. Tanpa sadar, kebiasaan ini menciptakan ritme rezeki baru dalam hidupmu. Kamu punya lebih banyak waktu, lebih sedikit alasan untuk malas, dan lebih banyak peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Apa yang orang sebut kebetulan, seringkali adalah hasil dari keteraturan batin yang dibangun sejak pagi hari. Yang kedua, rajin menyapu dan menjaga rumah tetap bersih. Jangan pernah meremehkan aktivitas menyapu. Membersihkan rumah bukan hanya soal kebersihan fisik, tapi juga soal membersihkan energi. Rumah yang kotor, berantakan, dan pengap seringkali membuat penghuninya mudah malas, gampang emosi, dan sulit fokus. Sebaliknya, rumah yang bersih dan rapi membuat udara mengalir dengan baik, cahaya masuk dengan leluasa, dan suasana terasa lebih hidup. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih dapat meningkatkan fokus dan produktivitas secara signifikan. Artinya, ide dan peluang lebih mudah muncul ketika ruang sekitarmu tertata. Dalam sisi spiritual, rumah yang bersih adalah tempat yang disukai oleh malaikat pembawa kebaikan dan keberkahan. Coba bayangkan, kalau kamu bertamu, mana yang lebih nyaman? Rumah yang rapi atau yang penuh tumpukan barang? Begitu juga rezeki. Ia lebih betah datang ke tempat yang tertib dan tenang. Setiap kali kamu menggerakkan sapu, niatkan bukan hanya membersihkan debu, tapi juga membersihkan hambatan rezeki. Pelan-pelan, rumah terasa lebih ringan dan hidup pun ikut terasa lebih lapang. Yang ketiga, tidak pernah lupa bersyukur sekecil apapun. Ini kebiasaan yang sering terdengar klise, tapi justru paling menentukan arah hidup seseorang. Setiap kali kamu mengucap syukur atas hal kecil, entah itu masih bisa makan hari ini, masih diberi kesehatan, atau masih bisa tertawa bersama keluarga, kamu sedang mengaktifkan hukum kelimpahan. Syukur adalah sinyal kepada Tuhan bahwa kamu menghargai apa yang sudah diberikan.
Dan ketika kamu menghargai yang sedikit, kamu dianggap siap menerima yang lebih besar. Sebaliknya, keluhan yang terus-menerus adalah tanda bahwa hati belum siap dititipi lebih banyak. Orang yang terbiasa bersyukur, hidupnya terlihat lebih ringan. Mereka tidak mudah stres, lebih cepat bangkit saat jatuh, dan sering menemukan jalan keluar yang tidak disangka. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena frekuensi hati mereka selaras dengan kebaikan. Yang keempat, menyediakan makanan atau minuman untuk tamu dan tetangga. Kebiasaan sederhana ini sering dilupakan. Padahal, disinilah salah satu pintu rezeki paling halus bekerja. Menyediakan air minum dingin, menyuguhkan kopi, atau berbagi kue ke tetangga bukan soal nilai barangnya, tapi soal niat memberi. Memberi dengan tulus adalah benih yang pasti tumbuh. Rezeki tidak selalu datang dari kerja keras semata, tapi juga dari keramahan hati. Orang yang ringan memberi, hatinya lapang, dan hati yang lapang adalah wadah terbaik untuk rezeki besar. Yang kelima, menyirami tanaman dan merawat kehidupan di sekitar rumah. Tanaman bukan sekedar hiasan. Ia adalah simbol kehidupan, kesabaran, dan ketelatenan. Saat kamu merawat tanaman, kamu sedang melatih 3 hal penting dalam mencari rezeki: sabar, konsisten, dan bertanggung jawab. Tanaman yang hijau membuat rumah terasa lebih hidup, pikiran lebih segar, stres berkurang, dan ide lebih mudah muncul. Tidak heran jika banyak orang sukses senang berkebun, meski hanya tanaman kecil di sudut rumah. Dari sisi spiritual, rumah yang hidup dengan tanaman hijau memancarkan energi keseimbangan. Dan di tempat yang seimbang, rezeki mengalir lebih mudah. Yang keenam, mendoakan orang lain dengan tulus tanpa pamrih. Ini kebiasaan yang sering dilupakan, padahal efeknya luar biasa. Setiap kali kamu mendoakan kebaikan untuk orang lain, tanpa iri dan tanpa kepentingan, pada saat yang sama malaikat mendoakan hal yang sama untukmu. Kebiasaan ini membersihkan hati dari dengki dan iri. Hati yang bersih memancarkan aura yang kuat. Dan orang dengan aura seperti ini, tanpa sadar, lebih mudah dipercaya, lebih mudah disukai, dan lebih sering mendapat peluang. Saudaraku, jika kita duduk sejenak dan merenung dengan hati yang jujur, kita akan sadar bahwa sholat duha bukan sekadar sholat sunnah biasa. Ia adalah bentuk kepercayaan total kita kepada Allah. Saat banyak orang menggantungkan harapan pada manusia, jabatan atau harta, kita justru menggantungkan harapan pada pemilik seluruh rezeki. Sholat duha mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, yaitu yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, pasti akan sampai. Dan apa yang bukan bagian kita, tidak akan menjadi milik kita meski kita mengejarnya siang dan malam. Saudaraku, orang yang menjaga sholat duha biasanya terlihat lebih tenang menjalani hidup. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena hatinya percaya bahwa Allah selalu membersamai. Ketika masalah datang, ia tidak mudah panik. Ketika rezeki terasa seret, ia tidak mudah putus asa. Sholat duha juga melatih kita untuk bersyukur. Berdiri di hadapan Allah pada waktu pagi, membuat kita sadar bahwa masih banyak nikmat yang sering kita abaikan. Saat rasa syukur tumbuh, Allah pun menambah nikmatnya. Dan tambahan nikmat itu sering hadir dalam bentuk rezeki yang lebih lapang. Saudaraku, sholat duha mengajarkan kesabaran. Kita belajar menunggu, belajar pasrah, dan belajar menerima. Rezeki datang tepat waktu, bukan cepat atau lambat. Ketika kita sabar dalam sholat, kita dilatih untuk sabar dalam menjalani hidup. Banyak orang memiliki harta melimpah, tapi hatinya gelisah. Banyak yang terlihat sukses, tapi hidupnya penuh tekanan. Sebaliknya, ada yang sederhana tapi hatinya lapang. Itulah tanda keberkahan. Dan salah satu pintu keberkahan itu adalah sholat duha yang dijaga dengan ikhlas. Sholat duha juga menjadi pelindung dari rezeki yang tidak halal. Orang yang dekat dengan Allah akan dijaga langkahnya. Ia akan lebih berhati-hati dalam memilih jalan rezeki, karena ia tahu rezeki yang haram hanya akan membawa kesempitan hidup. Saudaraku, ketika sholat duha menjadi kebiasaan, hidup kita perlahan menjadi lebih tertata.
Kita terbiasa bangun pagi, terbiasa meluangkan waktu untuk Allah, dan terbiasa mendahulukan ketaatan. Dari situlah Allah mulai merapikan urusan dunia kita satu persatu. Sholat duha membuat hati lebih lembut. Hati yang lembut mudah menerima nasihat, mudah memaafkan, dan mudah berbagi. Dan orang yang hatinya mudah berbagi, Allah lapangkan rezekinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, dalam sholat duha, jangan hanya meminta harta, mintalah keberkahan. Karena harta tanpa berkah hanya menambah beban. Mintalah rezeki yang cukup, hidup yang tenang, dan hati yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Mintalah agar Allah mencukupkan kita dengan yang halal, menjauhkan kita dari yang haram, dan membuat kita merasa cukup dengan apa yang ada. Karena rasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Sholat duha juga menguatkan mental dan jiwa. Orang yang rutin sholat duha biasanya lebih kuat menghadapi kegagalan. Ia tahu, gagal bukan akhir segalanya. Allah hanya sedang mengajarkan sesuatu, lalu menyiapkan rezeki yang lebih baik. Saudaraku, tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Tidak ada doa yang benar-benar diabaikan. Jika hari ini belum terlihat hasilnya, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bisa jadi Allah sedang menunda untuk memberi yang lebih baik. Sholat duha adalah bukti bahwa kita tidak hanya mengejar dunia, tapi juga menjaga hubungan dengan Allah. Dan siapa yang menjaga hubungannya dengan Allah, Allah akan jaga hidupnya. Jika hidup terasa berat, jangan tinggalkan sholat duha. Justru di saat berat itulah kita paling butuh bersandar kepada Allah. Jika rezeki terasa sempit, jangan menjauh dari Allah. Justru mendekatlah melalui sujud-sujud yang ikhlas. Saudaraku, jangan menunggu kaya untuk taat. Jangan menunggu lapang untuk beribadah. Karena seringkali, kelapangan datang justru setelah kita taat. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari yang ringan. 2 rakaat sholat duha, dengan hati yang ikhlas. Serahkan semua urusan rezeki kepada Allah, karena Dia Maha tahu apa yang kita butuhkan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, memudahkan urusan kita, dan menjadikan sholat duha sebagai jalan turunnya keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin.